kita lihat stimulus yang diberikan oleh pemerintah sejauh ini belum kurang efektif kita pikir ya, karena memang saat ini isu market masih akan lebih cenderung melihat bahwa apakah memang coronavirus ini akan diketemukan vaksinnya gitu. Jadi di luar dari isu itu, apapun bentuk stimulus oleh pemerintah, kita pikir itu masih kurang ampuh untuk mengatasi baik itu penurunan pertumbuhan ekonomi maupun juga penurunan kondisi indeks kita pada hari ini seperti itu. Kalau kita lihat kan hari ini juga cukup besar koreksinya 4,9%. Ya, Saham-saham perbankan balik lagi benar. jadi sasaran utama begitu ya, menjadi salah satu eh, koreksi yang paling besar begitu di perbankan sektor. Beberapa malah ARB auto Benar. reject bawah lagi begitu ya, BRI, kemudian juga beberapa sektor hampir 7% semua koreksinya. Seperti apa ini? Ini kan berarti tandanya adalah penguat IHSG kita sudah hampir kekurangan amunisi karena perbankannya sudah mulai tekanannya sudah sangat-sangat jauh, PBV-nya sudah 1 kali, sudah jauh sekali. Ini seperti apa? Ya memang sekali lagi kita pikir, di tengah-tengah isu dari perlambatan ekonomi yang cukup masif yang diekspektasikan akan terjadi ke depannya dalam kuartal mendatang, kita pikir memang sektor perbankan juga akan mengalami suatu perlambatan, baik dari penyaluran kredit maupun juga pertumbuhan top line. Kenapa? Karena penyaluran kredit akan sekali lagi itu dikaitkan juga oleh ekspektasi market atau investor bahwa memang stimulus atau pemberian kredit akan rendah karena aktivitas produksi, aktivitas bisnis sangat rendah karena sekali lagi impact dari coronavirus 19 ini. Nah, kita harapkan juga memang kalau memang nantinya lockdown itu akan diaplikasikan, itu akan juga cukup memberikan suatu pengaruh yang signifikan pada rotasi atau pergerakan sektor perbankan. Dalam arti penyaluran kredit juga akan sangat rendah karena sekali lagi aktivitas produksi dan juga aktivitas dari bisnis akan turun. Nah, hal ini yang membuat memang kita pikir sektor perbankan akan menjadi suatu sektor yang terutama akan mengalami penurunan signifikan karena sekali lagi investor akan mengawasi dengan cermat impact dari pelemahan konsumsi masyarakat yang berdampak pada sektor perbankan karena isu dari coronavirus atau COVID-19 ini seperti itu. Anda lihat ini masih akan terus berlanjut, akan lebih dalam lagi posisinya untuk perbankan kita, ataukah seperti apa dalam short, medium, atau long begitu ya, long dalam pengertian sampai dengan akhir tahun, akan seperti apa kekuatannya ini, apakah akan cukup ada pembalikan begitu, seperti tadi kondisi yang sudah Anda katakan Mas William? Ya, kita pikir seperti ini. Kita memang main concern-nya saat ini adalah bagaimana baik itu pemerintah ataupun global menemukan segera mungkin vaksin terkait sama coronavirus 19. Nah, kita pikir kalau itu terjadi dalam waktu dekat atau 3 atau 4 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan, kita pikir itu akan menjadi suatu hal yang positif untuk mencegah perlambatan ekonomi ataupun perlambatan pertumbuhan perusahaan yang cukup masif dalam jangka panjang gitu. Tapi yang menarik adalah bahwa memang jika memang kejadian ini akan terjadi terus atau melebihi dari 3 bulan atau mungkin sampai 6 bulan ataupun kalau memang nanti vaksin dari coronavirus ini belum ditemukan dan itu berlanjut sampai di atas 6 bulan, kita pikir ini akan cukup mengancam pertumbuhan ekonomi seperti halnya sudah diekspektasikan oleh Kementerian Keuangan yang di mana pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 2,5 sampai 4%. Nah, ini merupakan suatu titik kunci yang harus diperhatikan oleh semua sektor termasuk sektor perbankan karena dengan melemahnya atau ekspektasi pemerintah yang ada kemungkinan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mencapai di level di bawah 4%, itu akan mempengaruhi semua sektor lini bisnis usaha termasuk sektor perbankan sendiri. Nah, jadi adalah kuncinya sekarang bagaimana kita bisa bersama-sama melihat bahwa ditemukannya vaksin dari coronavirus ini dalam waktu jangka menengah ini gitu ya. Kita harapkan memang tidak akan berlangsung sampai waktu lebih dari 6 bulan.